Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, terutama sahabat Komuni Asik. Perkenalkan, saya Mastia Lestaluhu. Dalam rangka memperingati ulang tahun Komuni Asik, saya ingin share pengalaman saya yang tentunya dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan pada sharing kali ini bermanfaat untuk kita semua. Adapun sesi sharing saya kali ini adalah mengenai mengelola rasa sedih. Sahabat Komuni Asik semuanya, tentunya sebagai manusia biasa, kita pasti pernah mengalami yang namanya sedih, bukan? Dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Seberapapun kuat kita, seberapapun mampu kita pasti pernah merasakan yang namanya kesedihan. Air mata kita pasti pernah menetes, bahkan mungkin hati kita pernah mengalami yang namanya rasa sakit. Jadi apa sih yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Gimana caranya kita sebagai manusia normal menerima, kemudian memberi ruang kepada diri kita untuk menikmati rasa itu. Kadang-kadang kita pernah melihat orang ataupun mungkin kita yang mengalami hal ini, bahwa kita mengatakan pada diri kita, gak apa-apa, gak usah lama-lama sedih. Ada benarnya, tapi ada juga orang yang salah menyikapi kesedihan dengan cara tidak mau menerima rasa sedih itu. Gak apa-apa, aku kuat, gak apa-apa, gue bisa, gue gak perlu bersedih, gue juga bisa kok bahagia, gue bisa tuh bales rasa sakit ini kepada orang lain. Pada akhirnya dia tidak mengizinkan diri dia untuk menangis. Padahal bahaya loh sikap kayak gitu. Kenapa saya bilang bahaya? Karena Allah sudah menciptakan kita, Tuhan telah menciptakan kita dengan fasilitas air mata, bukan? Dan kalau misalnya mata kita itu nggak basah, hati-hati loh. Kalau misalnya ada kalimat yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati, ketika mata kita susah sekali untuk basah, susah sekali untuk mengekspresikan apa yang sudah menjadi sunnatullah, apa yang sudah menjadi batas normalnya, yaitu salah satunya dengan menangis. Hati-hati, jangan sampai tandanya hati kita itu sudah sangat keras loh. Karena kalau misalnya sahabat semua pernah mendengar kajian neurologi yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan, nanti ya coba cek ya. Karena saya pernah mendengar berulang di beberapa kajian beliau sempat menjelaskan mengenai tingkatan emosi manusia ya. Dan tingkatan yang paling rendah itu adalah depresi. Nah, di atas depresi itu ada yang namanya apatis. Apatis ini sikap manusia, lebih tepatnya adalah sikap emosi yang kondisi ini tidak bisa lagi untuk manusia tuh menangis. Dan itu bahaya banget. Karena itu tandanya manusia berada pada level emosi yang paling rendah. Dan paling rendah itu adalah paling buruk. Dan pada akhirnya sebagai insan yang beriman, dalam hal ini adalah muslim, kita perlu menyadari bahwa redaksi kita dalam berdoa itu terkadang harus benar-benar kita hayati, kemudian kita pilih diksinya. Kalau misalnya disebut tingkatan emosi, berarti ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi, bukan? Nah, kalau misalnya kita berada dalam kondisi kesedihan, apalagi kesedihan yang sangat dalam, misalnya kehilangan nyawa orang yang paling kita sayangi, seperti orang tua atau saudara, itu kan pastinya bukan kaleng-kaleng ya kesedihannya. Dan kalau kita berdoa, mungkin sebaiknya kita menggunakan redaksi seperti ini, bahwa ya Allah atau ya Tuhan, duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, tolong angkat rasa sedih ini. Artinya apa? Ketika rasa sedih atau emosi yang paling rendah yang menyebabkan kita tuh terpuruk, lowbat, energinya kurang banyak gitu ya, kita minta diangkat. Kembali lagi tingkatan emosi. Kalau misalnya kita minta diangkat, berarti perasaan sedih ini akan meningkat kepada emosi yang lebih positif. Misalnya lebih bisa mengelola emosi dari sedih menjadi bisa menerima bahagia, kemudian semangat, kemudian bersyukur. Itu tentu akan lebih meningkat ya. Artinya kalau Allah angkat berarti derajatnya semakin tinggi.
saya pribadi pernah mengalami kesedihan yang seperti saya sampaikan barusan. Saya sudah pernah mengalami kehilangan ayah kandung saya baru saja meninggal 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Juli 2018. Pada saat itu saya merasakan bahwa 2018 itu tahun yang paling menyedihkan, tapi sekaligus Allah gantikan menjadi tahun yang paling membahagiakan juga. Yang menyedihkan adalah berpulang ke rahmatullah, ayah tercinta, dan yang paling membahagiakan adalah waktu itu kepulangannya berdekatan dengan keberangkatan haji saya. Mungkin untuk beberapa orang menganggap masa ini adalah masa yang paling terpuruk, tapi saya juga ada perasaan paling bersyukur ketika berada di tahun itu. Yang paling dramatis dari sisi kesedihan saya itu adalah saya tidak bisa melihat secara langsung ayah saya ketika beliau meninggal, karena pada hari itu saya sudah berusaha untuk mencari jadwal keberangkatan pesawat, tapi tidak ada yang bisa langsung sampai hari itu juga, harus transit dan menunggu sampai 1 hari. Akhirnya saya memutuskan untuk meridhoi keluarga saya memakamkan ayah saya tanpa kehadiran saya atau tanpa menunggu kehadiran saya. Dan di situ berkecamuk pastinya ya sahabat semuanya. Saya merasa bahwa oh iya ya, ternyata kehilangan itu sesuatu yang kita harus sadari, juga kita syukuri gitu. Kita tidak akan bisa bersyukur ketika kita masih bisa menikmati apa yang dianugerahi oleh Allah. Karena pada saat anugerah itu diambil, biasanya baru kita tersadar dengan kesadaran yang benar-benar hakiki gitu ya, bahwa kita pernah memiliki sesuatu yang sangat berharga. Ya bukan hanya nyawa ya, kesehatan. Kita akan merasa bahwa oh iya ya, kita sehat, itu baru tersadarkan ketika kita mengalami sakit. Sama ketika kita sedih itu sekaligus pembelajaran dari Allah atau dari Tuhan bahwa oh iya, ternyata sebelum ini kita pernah bahagia loh, tapi mungkin kita kurang menyadari, dan baru benar-benar tersadarkan ketika Allah mengambil sedikit kebahagiaan itu dan Allah menggantikan dengan sedikit kesedihan. Sedikit aja kok, karena kalau dipikir-pikir dibanding dengan kesedihan itu masih banyak hal juga yang harus kita patut syukuri dan kita patut bahagiakan gitu ya. Kemudian kembali lagi, setelah saya menghadapi kesedihan kehilangan nyawa ayah saya, di situ saya merasa ya Allah, saya sampaikan kepada Tuhan saya, ya Allah, terima kasih Engkau mengambil ayah saya di waktu yang tepat. Kenapa? Kalau misalnya Engkau mengambil nyawa ayah saya di waktu saya masih kecil, saya tidak bisa merasakan bagaimana hangatnya pelukan seorang ayah, bagaimana hangatnya diskusi seorang anak dengan ayahnya. Dan saya alhamdulillah merasakan keintiman yang sangat dahsyat dengan ayah saya itu 4 tahun terakhir sebelum ayah saya berpulang. Karena ayah saya mengidap penyakit asma bronkitis, dan itu membuat kami tuh akrab sekali. Dan secara kalau misalnya saya boleh bilang, Allah itu bukan hanya maha memberikan surprise, tapi juga maha pesulap ya. Jadi sebelumnya saya itu adalah anak mama, apa-apa selalu ke mama, jarang sekali untuk mengkomunikasikan apa yang saya rasa kepada ayah. Tapi ketika ayah sakit, saya merasakan perubahan 180 derajat ya. Saya bisa menjadi anak ayah, dan itu tanpa ada direct yang berarti gitu. Artinya hanya dengan sebab sakit aja Allah tuh membolak-balikan hati saya langsung akrab dengan ayah saya. Jadi saya bisa merasakan bagaimana adilnya punya kedekatan antara anak dengan ibu, kemudian anak dengan ayah. Walaupun cuma 4 tahun terakhir ya, tapi saya merasakan itu kenyang banget. Dan kekenyangan dalam tanda kutip ya, kekenyangan batin yang saya rasakan itu membuat saya tidak terlalu merasa sedih yang berlarut-larut gitu ketika ayah saya meninggal. Karena saya merasa saya cukup dekat dengan beliau, dan
tidak ada hal yang membuat saya menyesal atas kepulangan beliau. Dalam arti ini pulangnya memang adalah sesuatu yang pasti kan, kita semua juga akan pulang kepada Allah kan. Dan ayah saya meninggal dalam kondisi yang baik. Ayah saya meninggal tidak karena dibunuh oleh orang. Kalau misalnya ini dibunuh, mungkin saya akan hidup menjadi anak yang dendam sekali terhadap orang yang membunuh ayah saya. Tapi kalau misalnya ini Allah yang ambil, masa iya sih saya harus dendam kepada Allah gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah ketika ayah saya berpulang, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah saya. Bahkan 1 hari sebelum ayah saya meninggal, ayah saya tuh masih sempat teleponan dengan saya. Beliau bilang, nanti tolong belikan celana, tolong belikan sendal, soalnya ayah mau banget pakai sendal dari hasil pembelian anaknya yang paling bungsu gitu ya. Kebetulan saya adalah anak bungsu dari ayah saya, dan alhamdulillah banget Allah mengganti kesedihan itu dengan memanggil saya menjadi tamunya. Saya bisa dibilang hanya 2 minggu dari kepulangan ayah saya harus berangkat haji, dan teman-teman sahabat semua bisa membayangkan gimana masih berada dalam keadaan duka, tapi saya juga harus menguatkan diri saya untuk menghadapi ibadah haji. Dan di situ saya merasa oke, ini adalah yaumul huzn atau hari kesedihan, atau bisa dibilang tahun kesedihan, tapi juga sekaligus tahun kebahagiaan. Karena ketika saya memutuskan untuk berangkat haji, saya menganggap ini adalah momen yang paling tepat untuk mendoakan ayah saya. Dan ibadah haji saya juga akhirnya lebih khusyuk karena saya fokus sekali untuk mendoakan ayah saya. Kenapa saya memilih untuk lebih bersyukur daripada bersedih? Karena saya ingin membuktikan ke hadapan Allah, Tuhan saya, bahwa ayah saya berhasil mendidik saya menjadi anak yang mengerti bahwa kesedihan yang berlarut itu bukan sesuatu yang baik. Sedih itu normal, tapi sedih yang berlebihan itu tidak normal. Dan saya punya iman, saya punya tanggung jawab juga untuk diri saya sendiri, tidak mengizinkan diri saya untuk berlarut-larut dalam kesedihan yang membuat saya semakin terpuruk. Mungkin ibadah saya juga akan drop sekali kalau misalnya saya mengikuti kesedihan itu. Pada akhirnya Allah mengangkat kesedihan saya dengan mengizinkan saya berdoa sepuasnya di depan Ka'bah, berziarah ke makam Rasul. Masya Allah, dengan berbagai macam drama yang harus saya lewati, saya bersyukur dan saya berharap Allah menjadikan ketegaran yang sudah saya lewatin ini, kesedihan yang sudah pernah membuat saya terpuruk, itu merupakan sebuah pembelajaran. Dan saya ingin ayah saya bahagia karena bangga memiliki anak yang bisa mengelola rasa sedihnya menjadi rasa syukur. Jadi saya berharap video ini juga bisa sahabat semua jadikan sebagai pelajaran. Jika ada hal yang bermanfaat yang bisa dicontoh, silahkan dicontoh. Adapun hal yang menjadi kekurangan, saya akui itu adalah kekurangan saya, kesalahan dari saya, kebenaran semuanya dari Allah. Semoga video ini memberikan banyak inspirasi kepada sahabat semuanya. Akhir kata, semoga kisah saya bisa menginspirasi, semoga kisah saya bisa memberikan motivasi dan hal positif bagi sahabat semua yang menonton. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Komuni Asik. Ini hadiah terbaik dari saya. Semoga kedepannya kita akan semakin banyak melahirkan karya-karya yang bermanfaat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.